lagi di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah tadi ini pertanyaan yang menggantung, merawat orang tua menjadi ladang pahala, Wi. Sebenarnya bukan hanya ladang pahala, itu jalan surga, penggugur dosa, meningkatkan 3 derajat di surga nanti. Itulah surga yang terlupakan. Bahwa di rumah kita itu ada surga, yaitu orang tua kita. Jadi apapun yang diberikan, bahkan kalau ada konflik saja, itu ketika kita merawat orang tua ada konflik, walaupun itu salah dengerin dulu. Misalnya gini, mecahin gelas, padahal yang mecahin bukan kita, tapi dia marahin. Mau gelas mahal-mahal dipecahin gitu, semuanya itu kristal, oleh-oleh dari sana segala macam, itu piala dari taekwondo dulu, sekian, wah itu pecah, dimarahin misalnya gitu. Maka diam dulu dengerin. Kalau mau betulin gimana? Lain kali supaya dia tidak, maaf mama, kemarin yang mecahin itu bukan saya, kucing. Memang yang ngejar saya, tapi kucingnya lompat ke situ akhirnya mecahin. Tapi pembelajarannya apa? Wong kita itu belum sampai mecahin aja sudah dimarahin, maka supaya kita hati-hati. Itu namanya membuat kearifan-kearifan kepada orang tua kita. Karena apa? Karena itu ladang pahala bagi kita, itu jalan surgawi kita. Boleh satu ayat dibaca? Boleh. Bagaimana orang tua itu harus dihormati di semuanya. Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ya, satu, jangan pernah ibadah kecuali kepada Allah. Disambung apa? Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ibu bapakmu, dua-duanya. Kenapa didahulukan ibu? Psikologis. Kadang-kadang orang itu takut pada bapaknya tapi semena-mena pada ibunya. Kadang-kadang itu mohon maaf orang Arab dulu itu takutnya hanya kepada, maka ibu didahulukan di ayat ini. Taatlah kepada ibu bapakmu, kepada orang tuamu. Tapi ya dua-duanya harus ditaati. Iya, taati. Terus? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Sampai di dalam usia lanjut, padahal dalam pemeliharaanmu. Itu kita terpilih loh. Kita itu kalau bisa berebut. Orang Arab itu sampai sekarang itu memegang ayat ini. Berebut untuk orang tuanya. Merawat orang tua. Merawat orang tua. Jangan ketika senang. Bahkan dipaksakan untuk dijadwal. Oke, Senin tempatmu, Selasa direbut, kini Rebu itu kadang-kadang belum berganti hari aja udah ditungguin supaya ini. Dan itu luar biasa, salah satu. Bagaimana pada orang tua. Dan ini harus jadi tradisi kita, bagaimana menghormati orang tua. Terus? Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan hus. Oh, nih, makanya saya dulu sampai sakit hati ketika ada budaya orang tua kok kasihan deh lu itu loh. Sama orang tua nggak boleh, sama orang kasihan deh lu itu kan bentuk ya peyoratif, menjadi sesuatu yang tidak kurang hormat lah gitu ya. Bagaimana rasa? Dan untung di Indonesia ini adatnya mendukung. Misalnya lewat aja kalau di depan orang tua kita kan ada nunduknya. Itu tidak ada di negeri lain. Bahkan di Arab, bahkan kalau ada gitu itu sakit punggung ya. Padahal itu cara ini. Bagaimana hormat. Nanti apalagi kalau di Jawa bahasanya bahasa halus, ada kromo, matio, kromo, inggil segala macam, itu bagian dari cara hormat. Dan luar biasa sebenarnya tinggal menyingkronkan itu nilai-nilai agama yang dikuatkan dalam budaya kita. Terus? Dan janganlah kamu membentak mereka. Membentak, ngomong hus, prek dan segala macam nggak boleh sama orang tua. Jangan ada bentakan. Ya itulah orang tua kita. Kita ada karena orang tua kita. Dan luar biasa, orang tua luar biasa, tidak tergantikan. Makanya kadang-kadang seorang ibu bisa merawat 5 anak. Tapi 5 anak kadang-kadang nggak bisa merawat 1 ibu. Ini serius ini kaitannya. Berat loh jadi ibu itu. Ya terus. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia, semuanya serba memuliakan. Maka nanti ada doa khusus yang ngajari bukan Rasulullah, tapi langsung dari Allah. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi pembicaraannya, ini kita lihat ada artikel berikut ini. Jadi kewajiban seorang anak ini bacaan doa untuk orang tua, bentuk berbakti agar diberi ampunan. Perilaku berbakti kepada orang tua bisa beragam, salah satunya dengan mendoakan kedua orang tua. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku.
Dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan ikutlah di antara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berikanlah ampun dan belas kasihanilah, karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Nah, ini berbakti pada orang tua adalah kewajiban anak, dan salah satunya adalah dengan memintakan ampun atas dosa-dosa orang tua kita juga ya, Wi ya? Iya, karena memang begini, bagaimana tadi dikatakan menghormati orang tua itu diingatkan ketika kita masih kecil. Karena kasih sayangnya full ketika masih kecil. Anak kecil itu walaupun dia bau, tapi nyiumnya itu enak, menyenangkan itu. Anak kecil itu walaupun dia pipis itu wah, pinter, dianggap wah pinter banget pipis itu dinikmati. Tapi kalau udah besar kan enggak. Orang besar kok mipisi orang tuanya, udah mahasiswa kok mipisi orang tua, itu kurang ajar. Artinya apa? Maka diingatkan ketika dia dalam keadaan shogir, ketika masih kecil. Inilah maka betapa memang ketulusan orang tua kepada anak dalam memeliharanya, dalam kasih sayangnya, itu diikutkan sertakan supaya kita walatan salul fadla bainakum. Orang Islam itu jangan pernah melupakan kebaikan yang telah diterima. Karena gini, kebaikan itu walaupun kebaikan tidak hanya dari orang tua ya, siapapun yang berbuat baik kita harus pandai berterima kasih. Yeah. Sayang ini punya ajaran, kita punya ajaran yang banyak melakukan oleh orang-orang di luar kita. Say thank you itu kadang-kadang susah. Iya. Makanya kadang-kadang saya dulu mohon maaf ketika di Timur Tengah itu ada satu playgroup itu dimasukkan di dalam ruangan di mana itu apa? Pintunya itu besar sekali. Sehingga dia tidak kuat untuk membuka sendiri. Satu, memang untuk protek biar dia tidak lari ke jalan raya. Kedua, untuk mendidik rasa itu terima kasih. Karena untuk membuka itu harus gurunya dulu. Ya. Minta tolong juga. Minta gitu tolong ya. guru. Begitu guru itu membuka, maka yang kedua masuk keluar sambil mengatakan syukron, say thank you. Bahwa sukriya itu kalau di ini, atau hamsah hamidah, arigato, ya itu sebenarnya matun nuhun, hatur nuhun. Ada rasa di mana dia harus berterima kasih sambil memegang pintu ini lagi. Jadi gantian. Jadi pertama gurunya bukain, terus dipegang, thank you, kemudian dipegang ini, nahan ini. Kemudian yang kedua, thank you, nah itu untuk mendidik supaya kita banyak berterima kasih. Nah. Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Nah, ini kalau boleh tahu ya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan sifat berbakti kepada orang tua saat masih anak-anak? Iya, makanya sejak tadi, bagaimana tadi, contoh ya, bagaimana rasa terima kasih. Bahkan orang tua juga mendidik, kalau ada mintanya itu bukan orang tuanya minta. Iya. Misalnya anaknya Tia, siapa namanya Tia? Kanaka Kalundra. Kak Lundra misalnya. Iya. Kak Lundra, mama minta dong, mama minta. Itu mendidik anak. Sebetulnya dia nggak minta benar kan? Iya. Jangan kan minta cuma secuil, beli sak penjualnya aja bisa kan? Nah, dari sisi ini sekali lagi itu untuk mendidiknya. Dan mohon maaf, orang anak itu walaupun dia tidak ngomong tapi dia melihat. Maka untuk mendidik itu adalah beri contoh yang baik. Karena anak kita diem itu bukan berarti dia tidak melihat. Apa yang dilakukan orang tua itu jauh lebih baik, lebih bisa mengesan di hati daripada yang diomongkan. Yang kedua juga memberi pelajaran, jangan NATO, no action talk only. Anak kecil jangan merokok, lah bapak juga merokok, lah itu namanya, ya bapak kan udah tua. Itu makanya polanya nanti untuk mendidik diajak berbuat baik. Bahkan mohon maaf, dulu orang-orang terutama kakek saya itu dulu biasa sekali ngasih uang setiap mau Jumat. Sejak saya masih playgroup. Kenapa? TK. Nanti dimasukkan kotak infak. Sampai sekarang kalau kita Jumatan belum bawa uang seolah-olah nggak sah. Nah ini bahkan di Jawa itu ada nyanyian untuk kebiasaan ngasih orang. Bu sibu nyuwun arto, ibu minta uang. Ing Jawi wonten kere, di sana ada orang yang minta-minta.
tolong ini diberikan. Artinya sampai apa? Mendidik, ngasih orang aja dididik. Supaya orang gemar untuk sedekah. Nah, inilah cara mendidik kita dengan satu contoh, dua dengan mengajak, tidak memerintah. Keempat tentu didoakan. Doakan terus anak kita. Robbi habli minas sholihin, jadikan Kanaka itu jadi anak yang soleh dan amin. Jadi ternyata kita jangan ngomong doang ya. Harus diberikan dengan contoh juga supaya anak-anak kita bisa mengikuti dan terbiasa nanti pada waktu dan dewasa. Didoakan juga. Iya.